Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Mohon izin sebelum saya menyampaikan materi kultum pada pagi hari ini, saya mengajak kepada para hadirin semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima selama ini, baik itu yang sudah maupun yang belum. Nikmat apa? Nikmat sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Dalam ilmu psikologi disebut seperti itu. Kalau istilah yang sering kita pakai adalah sehat wal afiyah. Jadi kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi sehat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya lah kita mendapatkan predikat sehatnya sehat wal afiyah. Tapi kalau diberikan kesehatan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu bukan sehat wal afiyah, tapi sehat wal munkarat. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama, sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita yang berupa kesehatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat, pada saat kita sakit, itu apa-apa harus dilayani. Minum minta diambilkan, makan harus disuapin, jalan harus dituntun, mau kemana-mana butuh orang lain. Ingat dikala kita sakit. Tapi memang kalau yang belum pernah sakit ya menurut saya rada meleleng gitu. Kayak ya-ya'o istilahnya Pak Kurnia itu ya-ya'o. Kalau kita diberi sakit gigi saja sudah rasanya luar biasa.
yang sampai hari ini sakit gigi walaupun di rumah 3 hari 3 malam itu tidak ada yang nengok. Iya, kecuali opnam. Nah, sakit gigi terus opnam, nah, itu terus ibu-ibu dan bapak-bapak rame-rame, ini kok bapak ini atau ibu ini sudah 3 hari 3 malam tidak kelihatan di acara pengajian atau jamaah Masjid Al-Muhtadi. Terus biwaraake kapan kita akan nengok, oh beliau baru opnam ya. Tapi kalau sakit gigi di rumah 3 hari 3 malam tidak ada yang akan nengok, padahal itu luar biasa sakitnya. Monggo kita melihat orang lain sakit, kalau bisa tidak harus opnam ya. Biasanya kalau tidak opnam itu perhatiannya kecil, tapi begitu opnam walaupun sehari semalam sudah rame-rame ingin nengok. Nah, walaupun itu kadang dibahas di RT ya, saya pernah jadi ketua RT, pokoknya yang ditengok kalau opnam 3 hari 3 malam minimal. Akhirnya apa? Yang sakit ngakali. Wah, saya kalau sakit ngakali, opnam saja 3 hari 3 malam jadi ditengok. Nah, sehingga akhirnya tidak benar juga nih. Nah, di samping itu juga kita harus bersyukur kepada Allah sampai hari ini masih diperkenankan bersama-sama untuk menambah amal kebaikan, yaitu apa? Thalabul ilmi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Itu semua adalah apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita itu tidak kecewa di kemudian hari. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, di minggu-minggu ini kita sering dengar apa yang disebut dengan kegiatan apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperingati kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir hari apa? Hari Isnin, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Bulan ini itu harinya yang tepat dan tanggalnya, gitu. Jadi hari Minggu malam Senin. Saya baru menjumpai ada bulan itu bertepatan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya hari Selasa, Rabu. Untuk bulan ini tepat hari Senin. Ya. Apa yang harus kita ingat jika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus ingat firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali apa? Memberi rahmat bagi seluruh alam yang ada di dunia ini.
Jadi kalau kita bicara alam berarti dengan seisinya, termasuk di dalamnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak diberi rezeki. Maka dari itu kalimat rahmat adalah kebahagiaan, kesenangan. Semua yang lahir di dunia ini Allah tidak akan membeda-bedakan. Semua diberi rezeki, baik yang taat maupun yang tidak taat, semua diberi. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab Allah melahirkan makhluknya ke dunia ini. Sehingga sesungguhnya tidak ada makhluk Allah yang lahir ke dunia ini dalam keadaan kekurangan, tidak ada. Kalaupun ada, itu karena kesalahan di dalam memimpikan sebuah hidup. Itu yang salah. Apalagi panjenengan semua yang hadir bisa jalan, bisa lari, ya kan? Bisa bekerja secara maksimal, itu jelas akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong makhluk yang kadang kita lihat di tembok itu, yang jalannya dalam satu hari mungkin hanya 1 meter ya, itu diberi rezeki oleh Allah. Termasuk binatang yang ada di tembok-tembok itu semua diberi rezeki oleh Allah. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab Allah kepada makhluk atau apa saja yang dibuatnya. Yang membedakan adalah 3. 1, di dalam meraih rezeki diawali dengan berdoa. Yang kedua, diawali dengan ikhtiar, tidak hanya doa. Kemudian yang ketiga, diawali dengan sebuah keikhlasan ataupun boleh dikatakan semangat. Dan 3 inilah yang menentukan kita untuk meraih rezekinya Allah yang ada di dunia ini. Bagi orang yang mencari rezeki diawali dengan berdoa, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mestinya sebagai seorang muslim manakala akan meraih sebuah rezeki harus diawali dengan berdoa. Kata pegawai Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, ini adalah ciri seorang muslim yang sejati, manakala akan melakukan atau mencari rezeki diawali dengan berdoa. Mengapa? Supaya tidak sombong. Kalau diawali dengan berdoa, manusia itu akan mengakui bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Kemudian yang kedua, kalau diawali dengan berdoa, manakala dalam meraih rezeki tidak bisa didapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, tidak akan menyalahkan orang lain. Contohnya tutulan, tutulan jejer-jejer. Yang sini yang beli banyak, di sini tidak, di sini tidak. Yang sini dengan sini, kalau bukan diawali dengan berdoa, akan menyalahkan yang ada
di sampingnya yang laris. Kayak gini dodolan nganggo apa ya? Nah, nganggo macam-macam. Itulah yang muncul manakala kita dalam meraih rezeki tidak diawali dengan berdoa. Tapi kalau kita diawali dengan berdoa, orang yang tidak laku tadi, tidak ada pembelinya, ya semua itu adalah Allah yang mengatur. Panjenengan kalau berpikir di Jalan Bantul itu toko besi berapa banyak, tapi semua laku. Karena apa? Awalnya dengan berdoa. Pasti Allah tidak akan mendiamkan. Kalau di sini yang laku besi, yang sini mungkin yang laku yang lain dan lain sebagainya. Dan orang yang dalam mencari rezeki diawali dengan berdoa itu akan selalu legowo. Legowo dengan apa yang terjadi. Satu, tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, legowonya itu apa? Tidak mudah stres. Sebab orang yang kalau berpikir selalu kenceng, apalagi selalu bernegatif thinking ya, suudon, itu kata orang psikolog bisa gampang stres. Kalau stres berkepanjangan bisa menjadi stroke. Maka dari itu Bapak Ibu jangan seneng yang kenceng-kenceng ya, suatu ketika kendor lah gitu. Ya kecuali menurut saya Pak Kurnia kalau kawan bayi memang angel gitu. Ya, tapi tetap bisa, walaupun kawan bayi tetap bisa dikendor. Apalagi yang sudah kepala 6 atau kepala 7 itu harus banyak dikendorkan supaya sel-selnya itu tidak kencang. Kalau kencang biasanya gampang konslet. Kalau konslet akhirnya stroke. Kalau stroke penyembuhannya lama. Ada seorang profesor dokter mengatakan upaya untuk menyembuhkan sel-sel yang konslet tadi, yaitu salah satunya adalah sering membaca Al-Quran. Seorang profesor dokter meneliti dalam sebuah sel-sel itu beda antara orang yang sering membaca Al-Quran dengan yang tidak, selnya itu berubah. Bahkan orang yang sering membaca Al-Quran itu kata beliau tidak mudah pikun. Yang sampai hari ini penyakit pikun itu belum ada dokternya. Gimana? Enggak ada yang bisa menyembuhkan apa? Membaca Al-Quran. Panjenengan kalau dengan membaca Al-Quran ya ada 3 kriteria membaca Al-Quran yang senangnya cuma juz amma karena gampang gitu ada yang asal membaca, ada yang membaca tetapi menerjemahkan dan mengamalkan isinya. Nah, itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, jangan hanya berdoa, tapi juga diikhtiari, bekerja. Supaya apa? Rezeki yang kita dapatkan bisa halalan thayyibah. Tapi kalau berdoa dapat rezeki, itu biasanya kurang halalan thayyibah. Tapi kalau ikhtiar, insya Allah akan halalan thayyibah. Karena sekarang ini cari rezeki yang halalan thayyibah ya agak sulit ya sekarang ini. Ya toh? Tapi kalau halal banyak. Letong halal betul nih.
Tletong kebo niku apa sapi niku yo halal. Dijual dadi duit. Ya toh? Nggih mboten? Dadi duit supaya menjadi thayyibah. Kalau sudah jual itu yo hasil jualnya tidak dimakan sendiri, sebagian diinfakkan ke masjid muhtadin. Nah itu jadi halalan thayyibah. Karena manusia itu sifatnya kan semua teku, kabeh itu teku, pokoknya teku kabeh. Maka dari itu supaya menjadi halalan thayyibah, kita ya sebagian diinfakkan atau disedekahkan. Yang terakhir yang harus diingat manakala kita datang bulan Maulud adalah sifat-sifat beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Sidik. Sidik artinya apa? Benar. Jadi orang kalau membaca Al-Quran kadang diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Artinya apa? Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Itu terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Kalau terjemahan kita terserah saja. Jadi apa yang beliau Nabi Muhammad lakukan itu dalam wilayah kebenaran semua. Sebab kalau melakukan yang tidak benar, Allah akan langsung mengingatkan. Maka dari itu kita tidak perlu ragu dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti akan benar dan kita akan memperoleh manfaatnya, yaitu surga dunia dan surga akhirat, insya Allah. Yang kedua setelah sidik, amanah atau amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah menepati janji ataupun memanfaatkan apa yang diamanatkan kepada kita dengan sebenar-benarnya. Manusia diberi amanat oleh Allah berupa apa? Sekujur badan yang terdiri dari macam-macam. Maka dari itu besok akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita dipakai untuk apa, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bernafas kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Terlebih kemudian di dunia ini mencari rezeki. Yang ketiga setelah sidik, amanat tabligh. Jadi panjenengan manakala mendapatkan ilmu baik dan benar, jangan untuk sendiri. Berikan minimal kepada putra-putranya, pada istrinya, syukur bisa kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Itu adalah sebagai wujud tanggung jawab panjenengan mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah itu akhirnya apa? Dicacah-cacah, di-PP, terus bar itu dibakar jadi areng. Itu mending setelah jadi areng ada manfaatnya. Yang terakhir setelah sidik, amanat tabligh, fatonah. Fatonah itu artinya apa? Cerdas. Jadi manusia hidup di dunia itu harus memiliki kecerdasan yang baik supaya apa? Di dalam bertindak tidak salah-salah. Mau bicara itu ya dipikir dulu, kira-kira yang diajak bicara itu jadi tersinggung atau marah atau bagaimana, maka harus dipikir dulu. Jadi tidak WTS. WTS itu istilah Pak Kurnia apa? Waton Suloyo. Itu bahaya loh, itu waton Suloyo itu bahaya. Kemudian juga apa yang kita sampaikan kita berusaha untuk melaksanakannya.
kalau beliau junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengajak, sebelum berbuat itu beliau sudah melaksanakan terlebih dahulu. Kalau kita kan kadang Pak Kurnia jargoni ya, iya kita kadang jargoni, ya ngajar ning orang ngelakoni. Tapi mungkin di antara yang hadir akan ada yang berkata, ayo saya itu bukan nabi, saya kan bukan nabi, kalau Muhammad kan nabi. Ya, tapi minimal supaya tanggung jawab kita itu penuh, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, ya kita berusaha untuk melaksanakannya. Karena di masyarakat itu punya hukum positif. Jadi neming ajak tahu lakoni akhirnya gombal. Bapak kayak gombal ngajak-ajak kok. Ya. Tetapi tetap kita harus berhusnudzon bahwa ajak-ajak itu juga bagian dari berdakwah. Karena masa sih mau menyampaikan tentang haji harus haji dulu, kan tidak mungkin gitu. Terus mau menyampaikan tentang kematian apa harus mati dulu, kan tidak tahu. Jadi kita husnudzon saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh orang lain walaupun tidak melakukan itu tidak ada niat lain kecuali niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama, jika diberikan kesehatan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada siapa saja, tidak usah milih-milih. Insya Allah kita akan menjadi orang yang disenangi dimanapun kita berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.